Jadi salah satu yang penting harus kita perhatikan itu adalah masalah wudhu. Karena gak sah sholat seseorang kalau wudhunya tidak benar. Dan dari sekian sifat wudhu, yang sempurna adalah yang diriwayatkan oleh Utsman, Khalifah ketiga radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ia mempraktekkan bagaimana cara Rasulullah SAW berwudhu. Nah, hari ini insya Allah kita mau coba praktekkan bagaimana wudhu yang diriwayatkan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan bahwasanya Utsman bin Affan, ia meminta dibawakan air untuk dia berwudhu, mencontohkan. Nah, kita coba ya. Nah, wudhunya Rasulullah SAW adalah sifat kamil yang sempurna. Bagaimana? Disebutkan dalam riwayat, ketika Utsman sudah dibawakan wadah untuk berwudhu, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu memulai dengan mencuci tangannya. Nah, kita kalau nggak pakai wadah, pakai keran, berarti bisa langsung dibuka kerannya. Tentu lihat hemat airnya ya. Jadi nggak terlalu banyak. Nah, cuci 3 kali. Bismillah, cuci 3 kali. Nah, dicuci seperti ini. 1, 2, 3. Ini pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah diambil airnya dan dipakai untuk istinsyaq, dimasukkan dan madmadah, kumur-kumur secara bersamaan dan dibuang juga yang dari mulut. Dibuang istinsyaq dari hidung dan dibuang dari mulut. Contohnya kayak begini, lihat. Diambil airnya, dimatikan, ambil airnya secukupnya. Nah, kita contohkan yang kedua ya. Nah, tuh lihat. Contoh yang ketiga ya. Ambil lagi airnya, matikan. Nah, dibuang. Kemudian, yang selanjutnya, disebutkan bahwasannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengambil air tangannya untuk membasuh wajahnya. Diambil airnya, dibasuh wajahnya. Nah, seperti ini. Dalam bagian punya jenggot, itu disunnahkan, dalam riwayat disebutkan, Rasulullah mentahlil. Tahlil itu di sela-sela ya jenggotnya, apalagi yang jenggotnya itu tebal seperti anak ini, jenggot tebal itu di sela-sela. Diambil lagi airnya, dibasahkan wajahnya, kecil lagi, diusap. Dan wajah itu termasuk yang ghasal. Ghasal itu artinya apa? Dicuci, bukan hanya sekedar diusap. Apa bedanya diusap dengan dicuci? Dicuci itu airnya mengalir seperti ini, dan batas wajah itu dari perbatasan kuping sebelah kanan sampai kuping sebelah kiri, kemudian yang ada di dalam dagunya sini sampai batas rambut normal yang tumbuh. Jadi seperti ini di batas heningnya. Kemudian yang ketiga, kita lihat yang ketiga ya, kecil lagi seperti ini. Lihat, ini 3 kali. Kemudian setelah itu diambil air lagi di tangannya, dibasahkan tangannya. Bisa dengan diambil seperti ini. Dibasahkan sampai siku semuanya, di sela-sela jarinya sampai siku, ilal mirfaqain, ini 1 kali. Atau bisa dengan dibuka airnya sedikit, kemudian dibasahkan. Betul-betul basah tangannya. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. Nah, begitu juga sebelah kiri. Yang sebelah kiri, jika kita pakai jam, kalau jamnya longgar bisa kita pastikan, tapi kalau kita memastikan air itu kena, maka kita bisa buka jamnya. Kita berwudu lagi seperti ini. Nah, pastikan tiap bagian kena, terutama sikunya kita. Dan cara memastikannya dengan mengusap setiap bagian dengan air. Ini 3 kali. Kemudian, adapun kepala, Allah katakan wamsahu biru'usikum, dan usaplah bagian kepala kalian. Nah, kalau kepala itu nggak perlu diambil airnya kayak begini tuh, dibasahin, diguyur. Tapi yang dimaksud wamsahu yaitu mengusap dengan sisa air yang ada. Jadi dibuang airnya, ada sisa air di tangan. Maka disebutkan dalam riwayat Utsman bin Affan bahwasanya Nabi memulai dari muqaddam atau dari pertama kali rambutnya, dari batas wajahnya itu, mulai sampai ke belakang seperti ini. Ila qafah. Qafah itu bagian sampai bagian leher belakangnya, kemudian dikembalikan lagi. Waddahuma, dikembalikan lagi. Nah, ini sekali. Bisa diputus atau dilanjut ke kuping, ini diputus, kemudian dilanjut ke kuping. Sekali. Bisa juga langsung disambung ke bagian kepala, kemudian kuping. Jelas ya? Untuk perempuan, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan itu yang wajib itu biru'usikum sebagian. Tapi wallahu a'lam, sifat yang sempurna semua bagian, jadi depannya dan belakangnya diusap ya, ila qafah. Jadi sama seperti yang laki-laki, dari depan sampai ke belakang lagi. Kemudian kaki. Adapun kaki ini maka dicuci. Cuci seperti apa? Seperti ini, dibuka airnya, dihemat, kemudian di sela-sela bagian-bagian dari kemari kakinya. Nah, sampai ke ka'ab. Seperti ini, di sela-sela bagian kakinya. Dan disebutkan dalam hadis, begitu juga yang kiri ya. Kata Rasulullah, wailul lil aqab minan nar. Kata Rasulullah, wail, celaka dari bagian-bagian kaki, mata-mata kaki yang enggak kena wudu. Jadi enggak sempurna sampai tidak terbasahi. Nah, itu kurang lebih cara wudunya Rasulullah SAW yang sempurna, yang diriwayatkan oleh Utsman dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ashabus Sunan. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.